Beberapa tahun terakhir, istilah gereja setan kembali mencuat di pemberitaan, media sosial, bahkan menjadi topik diskusi publik. Nama ini menimbulkan pertanyaan besar. Benarkah ada gereja yang menyembah setan? Atau, apakah ini hanya simbol, satir, atau sekedar provokasi? Namun satu pertanyaan yang lebih dalam perlu kita ajukan sebagai orang Kristen. Apakah pantas istilah gereja digunakan untuk sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan Tuhan? Mari kita telusuri jawabannya dalam fakta Alkitab. Kata gereja dalam Alkitab, Eklesia, mereka yang dipanggil keluar. Dalam Perjanjian Baru, kata yang diterjemahkan sebagai gereja berasal dari bahasa Yunani eklesia, yang berarti dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Dalam konteks aslinya, eklesia bukan menunjuk pada bangunan, tetapi pada umat Allah, komunitas orang percaya yang hidup di bawah kepemimpinan Kristus. Kata ini menyiratkan mengenai panggilan untuk hidup berbeda dari dunia, hidup dalam terang dan kebenaran dan menjadi tubuh Kristus yang kudus. Dengan demikian, kata gereja memiliki makna rohani yang sangat dalam, sakral, dan penuh identitas kekudusan. Church of Satan, organisasi provokatif, bukan gereja. Istilah gereja setan, Church of Satan, pertama kali populer di Amerika Serikat pada tahun 1966 ketika seorang pria mendirikan organisasi bernama The Church of Satan. Mereka menggunakan kata church secara sengaja dan provokatif. Namun perlu dipahami bahwa mereka menganut filsafat ateistik dan individualistik, menjadikan diri sendiri sebagai pusat. Mereka memakai nama Satan sebagai simbol pemberontakan terhadap agama tradisional, terutama ke Kristen. Mengapa memakai kata gereja? Karena mereka ingin meniru struktur dan pengaruh sosial gereja Kristen, menantang simbol-simbol iman Kristen, dan sebagai upaya mengklaim legitimasi sebagai organisasi keagamaan di bawah hukum negara. Tetapi semua itu tidak membuat mereka menjadi gereja dalam arti Alkitabiah. Mereka hanyalah organisasi yang memakai istilah secara bebas dan provokatif, bukan komunitas orang kudus, melainkan kelompok yang justru merayakan nilai-nilai yang bertolak belakang dengan Injil. Istilah gereja setan tidak pernah tepat. Menggabungkan kata gereja dan setan adalah kontradiksi fatal, seperti menyebut air kering atau gelap terang. Tidak mungkin dua hal yang berlawanan secara esensial disatukan. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan beliau? 2 Korintus 6 ayat 14-15. Dalam pandangan iman Kristen, gereja adalah milik Kristus, tubuhnya yang kudus, setan adalah lawan Allah, bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Dan tidak ada persekutuan antara yang kudus dan yang najis. Karena itu, menyebut gereja setan bukan hanya tidak tepat, tetapi juga secara rohani merendahkan makna asli gereja itu sendiri. Ini seperti menodai sebuah istilah yang kudus dan suci dalam iman Kristen. Menjaga makna gereja dari penodaan. Fenomena gereja setan menantang kita bukan hanya secara emosional, tetapi secara teologis dan apologetis. Ada beberapa hal penting yang perlu kita sadari. Pertama, makna kata gereja harus dipertahankan dengan benar. Jangan sembarangan menyematkan istilah ini untuk sesuatu yang tidak mencerminkan panggilan Allah. Kedua, jangan takut secara berlebihan, tetapi tetap berjaga-jaga. Organisasi-organisasi seperti ini memang tidak menyembah setan secara harfiah, tetapi mereka mengagungkan nilai-nilai yang bertentangan dengan Kristus, egoisme, kebebasan tanpa batas, dan penolakan terhadap otoritas ilahi. Ketiga, kita perlu mengingat bahwa gereja sejati adalah milik Kristus. Bukan bangunan, bukan institusi politik, tetapi komunitas yang hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Kata gereja bukan sekedar istilah organisasi. Ia adalah identitas rohani umat Allah. Ia kudus karena berasal dari Kristus,
ditebus oleh darahnya, dan dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya. Karena itu, kita perlu menjaga kesucian makna kata gereja dari penyalahgunaan istilah yang membingungkan. Gereja tidak bisa disatukan dengan setan, seperti terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Jadilah gereja yang sejati, bukan karena nama, tapi karena hidup yang dipanggil keluar dari dunia untuk menjadi terang. Jangan biarkan dunia mengaburkan identitas itu. Kita adalah eklesia, umat Allah yang hidup bagi kemuliaannya. Jika Anda sedang mengalami pergumulan dalam hubungan atau membutuhkan dukungan rohani, kami, Cahaya Bagi Negeri, siap mendoakan Anda. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Karena konselor-konselor kami siap mendengar, melayani dan berdoa untuk Anda. Mari, hubungi kami saat ini juga. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.